Laksan Sapa 2025 secara resmi dibuka. Beri aplaus yang meriah, Laksan Sapa 2025 secara resmi dibuka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sukses menggelar kegiatan Laksan Sapa 2025 di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas dengan memberikan layanan perizinan yang mudah dan cepat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muratara, Dian Chandra dan M. Hamdan Mawardi, serta beberapa tamu undangan dan Kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Laksan Sapa 2025 merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, Haji Lusapta Yuda Kurnia, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM untuk naik kelas dan mudah mengakses berbagai program pembiayaan. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi menyambut baik pelaksanaan program ini dan berharap dapat membantu masyarakat dalam mengurus perizinan. Acara ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat nomor induk berusaha kepada sejumlah pelaku UMKM dan peninjauan stand UMKM oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau bersama jajaran lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha dan mempermudah proses perizinan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Lubuk Linggau serta Kabupaten Muratara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung perkembangan UMKM di daerah masing-masing. Alhamdulillah, acara ini adalah merupakan acara titik ke-10 yang melibatkan 15 kabupaten kota, di mana Kota Lubuk Linggau merupakan kota perdagangan. Ini karena kami mengambil di Lubuk Linggau bekerja sama dengan DPMPTSP Muratara serta DPMPTSP Linggau, dan ini juga bersama dengan kolaborasi dengan Kementerian Hukum untuk hak atas kekayaan intelektual BP POM, kemudian Kementerian dari Satgas Halal, sertifikasi halal, dan bermitra dengan Bank Sumsel Babel beserta HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Provinsi Wilayah Sumatera Selatan. Tadi juga ada ketenaga kerjaan, BPJS ketenaga kerjaan. Nah, ini menjadi simbiosis yang mana merupakan kolaborasi multi helik untuk pelaksanaan penyelenggaraan kemudahan perizinan. Nah, karena kemudahan perizinan ini adalah landasan awal atau langkah awal untuk masyarakat memperoleh akses baik kemudahan di dalam usaha, kemudian pembiayaan. Nah, ini juga memberikan stimulus kepada masyarakat mendapatkan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada mereka agar UMKM, tujuannya nanti UMKM ini pelaku usaha, calon pelaku usaha atau pengusaha muda ini bisa nanti bermitra dengan perusahaan besar industri, sehingga dengan pertumbuhan langkah awal ini investasi untuk wilayah kearifan lokal itu akan meningkat, apalagi produksi rumah tangga sekarang konsumsinya sudah di atas 60-70%. Baik, sebagai tuan rumah nih Pak Ya. Chandra, gimana tanggapannya untuk acara ini? Tentunya kami pertama mengucapkan terima kasih dengan DPMPTSP Provinsi Pak Yuda yang telah mempercayakan Kota Lubuk Linggau dan bersama-sama dengan Kabupaten Musirawas sebagai tuan rumah untuk kegiatan Laksan Sapa ini. Dan kita yakini bersama bahwa di Laksan Sapa ini kan ada keterpaduan terkait dengan layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Mulai dari NIB tadi kan, BP POM, halal, dan bahkan
melalui Bank Sosial Babel juga kita memberikan akses kredit kepada para UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dan pada kesempatan ini tentunya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dengan Pak Yuda DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, dan sesuai juga dengan keinginan Pak Gubernur untuk menjadikan berapa 100.000 Sultan Muda. 100.000 juragan baru lah, apa Ya, istilahnya? Sultan Muda. Sultan Muda Ya. di Sumatera Selatan. Nah, mudah-mudahan dari 100.000 itu 10.000-nya itu ada di Lubuk Linggau nanti. Nah, Amin. terima kasih, mungkin itu tanggapan saya. Ya baik. Kalau dari Pak Hamdan sendiri bagaimana Pak? Pegang nih. Kalau kami dari Musirawas Utara, kami sangat memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kegiatan ini, dan kami juga ucapkan terima kasih pada Pak Yuda, DPMPTSP Provinsi, dan harapan kami ke depannya ini hanya awal. Yang kami sangat harapkan saat ini ke depannya, setelah ini berjalan, itu ada namanya hilirisasi. Jadi bukan hanya perbankan yang kami harapkan untuk terlibat, Iya. tapi ada juga investor-investor besar lainnya. Seperti di kami Musirawas Utara itu kan banyak perkebunan, banyak pertambangan, dan bisa kita ajak nanti untuk membina dan mengasuh dari hulu sampai hilir ya. Jadi harapan kami dengan insya Allah program ini akan kami lanjutkan di Muratara, dan harapan kami juga butuh dukungan juga, karena kami punya mimpi di Muratara. Muratara itu menjadi pintu gerbang barat investasi di Sumatera Selatan. Ya, terima kasih. Dan ini saya melanjutkan bahwa ini juga memberikan ada program-program stimulus dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemberdayaan perekonomian kerakyatan. Nah, ini juga memberikan kemudahan, artinya pasti ini informasi akan bergaung. Nah, ini tentunya Pak, yang apalagi program-program seperti MBG, yang kesehatan, segala macam, yang tentunya ini kan harus memiliki legalitas. Kami berharap dengan seperti ini kita benar-benar menjadikan produk kita memang andal dan unggul untuk disajikan kepada masyarakat. Dan ini tentu akan menjadi bentuk kolaborasi yang baru, walaupun kita akan berusaha, dan ini merupakan salah satu citra pemerintah bersama eksekutif dan legislatif memang turun ke masyarakat. Mungkin itu ya. Kalau lihat UMKM Pak di dalam, bagaimana Pak? Sangat semangatnya. Tentu kita berharap, karena kita lihat dari negara-negara maju itu kita tentu kan bukan hanya investasi investor besar, tapi pemerataan dan keunggulan dari UMKM-nya itu menjadi rantai pasok. Seperti di negara-negara China seperti itu. Mereka walaupun ada perusahaan untuk garment atau industri garment, tapi untuk pembuatan kancing, benang, dan lain-lain itu adanya di industri rumah tangga. Nah, inilah yang kita harapkan, mereka mendapatkan rantai pasok yang bisa dimitrakan untuk dapat berdaya saing, sehingga kita bisa dapat mengurangi tentunya pengangguran yang pasti, apalagi anak-anak sekarang di zaman yang transformasi digital ini dengan kemudahan promosi kan sangat baik sekali. Dan itu kita benar-benar perubahan-perubahan ini memang kita tanggapi dengan serius, dan kita berpikir yang positif untuk kemajuan dan daya saing lokal, melalui kearifan lokal kita di Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota. Ada harapan sendiri dari Bapak, mungkin dari Jakarta atau Pak Hamdan? Ya, besar harapan kami, tentu masyarakat, mari kita bekerja niat dengan tulus dan berpikir positif bahwa semua itu bisa, karena kita sekarang sudah diberikan kemudahan-kemudahan, terutama akses informasi maupun layanan. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah dengan baik, dan nanti bergabunglah dengan asosiasinya melalui HIPMI, Kadin, sehingga program produk-produk kita ini memang diakui oleh dunia, bisa kualitas ekspor. Mungkin itu kita harapan besar itu. Dari bagiannya? Kalau dari BDPPTSP Kota Lubuk Linggau, ya tentunya dengan selesainya acara ini, kami juga membuka seluas-luasnya kepada pelaku usaha, pada UMKM
untuk juga tidak hanya selesai sampai di hari ini, artinya pada kesempatan-kesempatan yang lain terkait dengan beberapa yang dijadikan pelayanan pada hari ini, juga nanti kami akan juga komunikasikan dengan masyarakat, juga akan kami fasilitasi terkait dengan kelanjutannya untuk kemudahan mereka dalam berusaha di Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu. Kalau dari kami Musyawarah Utara sangat berharap dengan kegiatan ini bisa memacu ekonomi masyarakat Muratara, karena masih banyak potensi-potensi yang sedang kami gali saat ini, terutama alhamdulillah menginformasikan tadi dengan Pak Kadis Provinsi Pak Yuda bahwa kami punya wacana akan membentuk kampung perak. Jadi kami sudah mengajukan wilayah penambang rakyat untuk emas dan perak, menghindari yang namanya peti saat ini, dan itu kami sudah berkoordinasi dengan pemerintahan Jogja, pihak kerajinan untuk melatih. Tapi suatu saat mungkin 1 tahun ke depan mungkin kami, nah ini harapan kami UMKM ini yang akan timbul. Tapi juga kami juga berharap bukan cuma dari BUMN, BUMD atau bank daerah atau bank himbara, tapi investor-investor yang ada kami dorong untuk mengeluarkan CSR-nya untuk membantu Muratara. Dan harapan kami dengan kegiatan ini, insya Allah mudah-mudahan provinsi juga mendukung kami juga nanti, karena kami daerah paling bungsu Pak Yuda. Berharap kami bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Muratara dengan kegiatan di investasi. Jadi investasi itu investasi yang berkelanjutan, yang ada berfungsi untuk ada daya guna untuk negara, daerah maupun masyarakat.